aditnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam daripada Sabah ya, Sabah di bawah Bayu. Alhamdulillah penggambaran hari ini bertarikh berapa kira nih? 21 hari bulan 3 2024. 2024 bersamaan dengan puasa yang keberapa aku pun tidak tahu sudah ini. Yang ke-8 kah? Yang ke-seminggu kah sudah ini? Allahu alam. Tapi yang pasti bagi umat Islam kena puasa ya. Oke, jadi untuk membahas lebih lanjut apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi perbahasan pada hari ini ialah ada kereta Myvi 1.3 di all model seperti di hadapan kita ini. Kita ingin membahas kenapa orang ini datang. Orang ini datang, satu saja jawaban dia, tidak sejuk ekornya. Tidak sejuk ekornya dan kita kita sudah cek ini kereta dan dipahamkan ada 2 workshop suruh tukar 1 set lah. Bukan kita cari kelemahan dia, tetapi kita mau membahas di sini untuk bersifat edukasi. Jadi kita tidak mau mengambil di kesempatan di sebalik kesempitan. Jadi di sini ownernya sendiri maklumkan saya, bukan saya reka-reka cerita supaya subscriber saya naik ya. Nanti orang bilang alah aku bayar dia supaya dia bilang cerita yang bagus-bagus saja. Jadi kita dengar sendiri owner cakap, betulkah saya cerita dia apa yang sebenarnya terjadi ini cerita. Kita bagi dia mic dulu. Ini ownernya ya. Ini bang kita letak di baju ya. Oke, kita cerita bang yang jujur ya, jangan bilang saya bayar. Ya. Oke, sila bang, kenapa? Apa masalah ini kereta dan cerita macam tadi kita datang? Inilah masalahnya. Pertama kereta ini saya flashing. Dia cakap flashing ya, bersih untuk dalam lah. Jadi oke, saya flashing. Dalam 2-3 hari begitu, sudah habis flashing, kurang sejuk. Jadi saya bawa pergi bengkel lain lah, kita sebutlah bengkelnya. Ya, jangan ya. Dia cuma cek gas apa semua, terus dia cakap suruh tukar 1 set semua. Jadi saya pun 1 set semua. Jadi saya pun takkanlah, saya bilang cek begitu saja terus tukar 1 set semua. Betul. Takkanlah anda cek satu-satu dulu mana yang leaking apa semua. Begitulah. Jadi saya cari, buka YouTube apa semua. Jumpalah nih 3M. Ingatkan di Semenanjung, rupanya sini jadi keke dalam mesra. Itulah, itu yang saya bawa di sini nih. Asalnya di kereta flashing. Sudah flashing. Lepas dia flashing 2-3 hari, tidak sejuk. Berlaku kekurangan gas. Lepas itu datang balik ke kedai yang sama lah. Kedai yang sama sama kedai lain lah. Ada kedai lain lagi masuk? Ada. Sebab enggak puas hati yang kedai itu kan, mana tahu dia kelentung-kelentung, enggak kita tahu lah. Oke. Tanya kedai lain begitu juga. Dia bilang suruh ganti 1 set. Ganti 1 set. Tadi usaha cari sendirilah. Usaha tengok YouTube apa semua. Jumpalah nih 3M. Bukan jumpa dalam mimpi lah. Bukan. Begitulah itu. Oke. Alright, terima kasih bang. Jadi insyaallah ini bukan kita bayar Enggak. Oke, terima kasih ya. Bulan puasa nih, bulan puasa. Tengok orangnya pun puasa ini. Oke bang, terima kasih sambil mic ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut apa masalahnya di kereta. Oke, saya cerita dulu asas ya. Saya cerita asas. Asas ini masalahnya. Yang pertama sekali saya mau cerita sebelum kita flashing. Perkara pertama yang sebelum kita flashing ialah kita cek dulu sistem hitam kah tidak. Kalau mengikut kata owner dia ini, dia bilang mau ganti 1 set. 1 set mananya ganti semuanya. Kompresor, kondenser, cooling coil, valve, dryer, pressure switch, pipe tengah, pipe sejuk, pipe panas, semua diganti. Yang tinggal button saja di dalam tuh. Ini mencecah lebih kurang dekat 2.000 lebih ke atas. Dengan harga keadaan kos naik sekarang nih. Kalau tiada 2.000 lebih, bohong itu orang itu. Mesti dia bagi recon tuh kompresor. Kalau ada pun di bawah 2.000 itu recon. Mungkin. Tapi apa yang kita mau membahas di sini ialah betulkah kita boleh ganti 1 set? Dan persoalannya mengherankan, bukan kita mengkondem workshop, kita tak sebut pun nama-nama workshop. Kita cuma belajar daripada kesilapan. Untuk pengetahuan lah, untuk saya juga ini pun baru belajar tentang ekon juga, bukan dia pandai.
Tapi kita share apa yang baik, kita share sama orang. Sebab satu, bukan semua orang boleh datang ke bengkel saya. Yang kedua, bukan semua orang yang ada masalah pang. Jadi mungkin dia boleh tengok itu video sebagai edukasi. Yang ketiga, tujuannya video ini adalah untuk kita sama-sama belajar. Manalah tahu daripada video itu kita dapat menjimatkan kos. Mungkin daripada video itu juga memberi edukasi kepada pembeli kita yang buta huruf. Minta maaf. Mungkin tidak tahu pasal ekon. Yang dia tahu di ekon tambah gesek dia tahu. Lepas itu dah sejuk, ganti satu set. Jadi kita tidak mau. Jadi kesilapan kepada workshop yang pertama, kita bukan kondem, soal kita mau belajar kesilapan workshop pertama, dia terus flashing. Sedangkan flashing ini tidak boleh di flashing kalau tidak cek leaking dulu. Dan apa yang terjadi di kereta ini, ada 2 tempat leaking. Oke, tengok video yang orang saya ambil nih. Oke, video ini yang pertama, yang kedua leaking adalah di sini. Ini yang kita dapat nih maybe ya. Dia leaking di sana, perhatikan di sini. Dia leaking di bab. Jadi kalau kau flashing, kau buat kerja sia-sia. Oke, itu yang pertama leaking di sini. Kameramen boleh ke sini tengok. Di sini ya. Di bab tuh. Ini di sini leaking. Kameramen boleh kasih di sini leaking. Oke? Alright, leaking. Yang kedua kita tengok leaking di sini. Yang pertama, yang sekali leaking, yang kedua lah, kira kedua lah ini kan. Leaking isi sekarang tak leaking sudahlah. Oke, ini kita tengok video yang first, dia leaking di hose tengah. Ini tengok. Nih. Jadi sebab itu kenapa masa flashing sejuk. 2-3 hari habis gas, tidak sejuk lagi. Malas mau cari itu leaking, senang jawaban, ganti satu set. Untungnya besar, kerjanya senang. Bukan kita salahkan workshop. Kita belajarlah daripada kesilapan. Kalau tidak boleh sudah diselamatkan, tidak apalah kalau sudah memang hitam. Orang bilang sudah kritikal bahkan. Jadi kita melihat kepada sudut pandang, cek dulu leaking baru flashing. Dan yang kita mau bicarakan tentang flashing ini ialah langkah-langkah kita flashing. Sebelum kita flashing, pertama saya sudah cakap, mesti tes leaking. Jadi kita tulis tes leaking tadi, ganti o-ring saja kameramen sini. Yang leaking yang pertama sini, hose tengah ada o-ring, kita ganti o-ring dia. Dia tahu mana sudah orang saya simpan tuh o-ringnya. Oke, o-ringnya ada sana. Zul. Oke, sekarang kita tengok ganti o-ring 2 biji sih ya o-ring dia. Kita nampak di mana sudah o-ringnya, mungkin dia kena telan sudah tadi. Jadi kita ganti o-ring di sini. Ya, hose tengah, dan kita ganti di o-ring di sini. Kameramen, tahu mana nih, boleh nampak sini. Di bab o-ring. Bukan kata kita paling jujur di dunia, tidak. Kita sekarang ini mana yang kita boleh bantu, mana kita boleh jimatkan, kita jimatkan. Itu yang pertama, sebelum flashing pastikan tiada leaking dulu. Jangan datang-datang bos mau flashing. Yang kedua, pastikan sistem tidak hitam. Pasal kalau hitam sayang mesin, macam mesin saya ini, minta maaf lah. Bukan saya mau promosi ini mesin. Oke, kameramen boleh ke sini. Ini mesin kita bernilai 16.000 punya harga, pakai touchscreen. Bukan kita mau jual ini mesin, kita mau bagi tahu. Sayanglah bah kalau hitam kau punya sistem masuk di dalam mesin saya. Lebih mahal lagi ini mesin daripada keretanya nih. Jadi kalau sistem itu hitam, dia kasih hitam saya punya mesin, rugi lah aku 16.000. Sebab itu langkah pertama sebelum flashing, first tes dulu leaking, tes leaking ada ataupun tidak. Tes hitam kah tidak? Yang kedua. Sudah hitam, barulah kita masuk step ketiga, ganti dryer. Dan apa yang terjadi kereta ini sebenarnya memang menghampiri sudah hitam, menghampiri sudah sikit lagi. Ini kita tengok. Kita tengok nih hitam. Daripada warna putih itu seperti ini, putih melati ini. Kita tengok hitamnya. Kita ganti dryer. Dryer ini fungsinya adalah untuk menapis bendasing kotor sebelum masuk ke valve. Jadi kalau kita tengok di sini bagaimana ini o-ring yang diganti tadi ya, tidak sempat tadi digambar di grup saya nih. O-ring ini kita ganti. O-ring lama dia penyek sudah, mungkin dia masuk tidak ini dia ini. Ini dia. Ada 3 biji rupanya dia ganti. Dia ganti yang satu lagi lah, alang-alang kan. Jadi kalau kita tengok kereta ini sebenarnya masalahnya hanya leaking saja, dan kita flashing mungkinlah kalau kita nampak dari segi kondensernya. Memang kameramen ke sini jangan tengok ini memang aku pun sebenarnya tengok pun tak selera sudah ini, tapi orang masih boleh dijimatkan, kita akan cuci saja, yang penting jangan leaking. Kalau tengok kondensernya ini, aduh, memang sampai sudah saatnya mau tukar, tapi bukan satu set lah Pak. Ya tukar sajalah yang bermasalah kan. Tapi orang mau untung banyak barangkali, bukan saya mau konden, tidak salah kita berniaga mau untung. Mana ada orang bisnis mau rugi. Tapi selagi dia boleh kita tolong kasih jimat, kita try dulu kasih jimat. Yang mana tidak boleh, kalau hitam memang saya pun cakap hitam. Engkau larilah pergi mana-mana workshop seluruh dunia ini. Kalau sudah hitam itu sistem memang tidak boleh flashing.
Bodoh itu orang kalau dia mau flashing, rosak tuh mesinnya 16.000 tuh, 15.000, 13.000, 8.000. Sebab apa? Sistem hitam itu akan masuk ke mesin. Jadi kau kena overhaul kau punya mesin. Sebab itu kena tes dulu dia punya hitam kah tidak. Itu aku rasa kedai lain pun tahu. Yang kedua, pastikan tiada leaking. Yang ketiga, sebelum flashing tukar dryer. Ini dryer dia. Kalau kita tidak tukar dryer, pasir-pasir nih, nampak nih pasir nih. Ini nampak nih macam biji sawi nih, ini nampak. Ini penapis dia. Kalau kita tidak tukar dengan kadar hitam, boleh koyak nih tau. Ini sedang saya gunting untuk kasih nampak ya. Boleh koyak. Kita pernah jumpa reput nih. Bila dia reput, biji-biji nih, nampak nih, bukan biji sawi ya, macam biji sawi. Nampak nih. Ini biji sawi boleh sumbat ke bab tadi, menyebabkan berlaku penyumbatan di device ataupun komponen-komponen lain. Sebab itu kenapa dryer wajib ganti sebelum flashing. Kita tahu flashing ini mempunyai tekanan dia sangat tinggi. Dia boleh koyak nih kalau dia sudah reput nih. Dan koyak tadi akan menyumbatkan biji-biji tadi ini akan menyumbatkan sistem-sistem lain dan kemudian dia akan rosakkan kompresor sebab dia akan berpusing ini barang. Dia berpusing-pusing. Jadi jangan. Jadi sebab itu langkah ketiga sebelum flashing, macam biji sawi lah. Langkah ketiga tadi ada ganti nih. Langkah keempat, setelah kita flashing ini barang, oke? Sudah sejuk. Oke sudah. Kita jangan lupa cuci kondenser ini. Kameramen ke sini. Ketika kita flashing, kita tidak cuci kondenser. Bagaimana dia mau sejuk? Ini kan dia buang haba panas. Dia kompres menghasilkan haba. Oke, kipaskan satu saja. Macam mana dia nak buang haba? Kalau dia sendiri tersumbat oleh burung-burung malam nih. Burung-burung apa? Yang agas-agas tuh. Pasir, tanah. Sebelum radiator kotor, dia dapat dulu habuk kereta. Nyamuk-nyamuk. Semua tersumbat. Batu-batu ada dalam sini. Habu-habu kotoran lori. Kalau kau polo di belakang, gravel. Dia akan sumbat sini. Bila sumbat sini menyebabkan kepanasan melampau. Dan memang sudah ada haba. Sumbat lagi. Macam mana kipas mau tarik haba ke belakang kalau dia tersumbat? Itu langkah keempat untuk kita flashing. Langkah kelima, ganti itu cabin filter. Udara di bawah tuh yang segi empat tuh. Cabin filternya ada di dalam. Saya rasa semua tahu cabin filter sini, kameramen sini. Ganti cabin filter. Ini asas sejak yang murah ya. Murah tetapi insya Allah kalau kereta itu tiada masalah dia oke. Cabin ini ada duduk sini. Ganti cabin ini. Dalam ni duduk. Minta maaf jangan tengok dia punya isi perut. Oke, di dalam ni kita ganti dia punya cabin. Itu sejak asal cabin tak mahal. Oke, cabin ini tujuannya menapis tuh supaya cooling coil tidak kotor. Habu-habu kaki, habu-habu kapet, habu-habu kotoran lah yang kita masuk dia kotor. Kan? Jadi kita ganti saja. Jadi apakah hasilnya setelah kita ganti dryer, setelah kita tes leaking ganti o-ring saja. Nih. Kita ganti o-ring yang leaking dan insya Allah kita pasang juga span. Nanti kita bahas span ini. Apakah yang terjadi kereta ini sebenarnya kompresinya bagus. Coba kita tengok. Sebelah sini saya bukanlah bagus betul, tapi kira kategori tekanannya masih bagus, yaitu 20 lebih. Oke? 20 lebih. Kita sudah flashing menggunakan ini dan kita ada dia punya history sini, dia punya record. Kita tengok oil dia. Oke, berapa ml? Kita ada berapa kg, 0.11 111 kg. Dia punya nih flashing 30 menit, dia semua ada rekod. Dan kalau kita tengok gasnya insyaallah setakat nih bawah 200 yaitu 18 begitu. Oke, cantik ya. Ini tekanan dia bagus. Gas kita masuk secara mesin dia lebih baik dan kompresor pun bolehlah, bukanlah kata dia bagus betul ini walaupun kompresornya ini bukanlah orang bilang yang baru betul original, tapi tekanan dia masih elok. Kecuali tekanannya tidak bagus, kita akan bagi tahu bahwa kompresor wajib ganti. Tapi berdasarkan meter, kompresornya bagus. Dan apa yang kita cadangkan dengan owner, juga kita pasang ini span. Oke, yang kedua, isu kedua. Yang isu ketiga yaitu span. Spannya ini dia begini. Daripada bentuk begini, tinggal kontot dia tinggal. Di sini, dengan di sini. Mungkin ada orang cakap, alah span ini perhiasan. Jangan, benda kecil beginilah yang akan mempengaruhi tahap ekon Anda yang tidak mencapai tahap maksimum, yaitu ketika parking. Kena ingat, span ini berfungsi untuk apa? Span ini bila kita tutup bumper, dia akan menghalang, kameramen ke sini, dia akan menghalang haba nih. Sebab itu kalau kita jumpa Maybe All Model, semalam saya live dengan si K. Yusuf, dengan saya punya saudara tuh, banyak mengadu kenapa kalau parking panas ekon, bila jalan sejuk. Inilah dia punya jawaban salah satu puncak. Dengan syarat kompresor bagus, gas bagus. Jadi haba ini akan masuk ke sini ketika parking. Bayangkan kalau tertutup bonet. Haba exhaust ini mencecah 1000 derajat Celcius. Kameramen ke sini.
mencecah 1000 derajat Celcius. Jadi haba ini ketika packing dia akan masuk ke kondenser sini. Ini tiada. Kalau dia begini saja, apa yang dia mau halang ini? Kalau begini kontak, apa yang dia mau tutup? Tidak ada yang boleh ditutup ini. Nah, apa yang dia mau tutup? Ya, sini satu. Jadi span ini wajib ganti setiap kali 25.000 ataupun 50.000 lah, paling terus 25. Sebab dia pandai reput nih. Dia bukan macam Maybe lagi best, dia pakai plastik. Ini pakai span. Nah, jadi dia akan tutup begini. Nah, ini di sebelah sini. Oke. Nah, lebih kurang begitulah. Nah, begini lebih kurang. Nah. Contohlah begini, dia tutup. Nah, ini begini. Contohlah. Nah, dia akan halang haba ini daripada masuk ke sini. Sebab sini tidak boleh ada haba panas. Sebab itu kenapa dia jalan sejuk, sebab haba yang tadi ketika jam atau packing, dia akan ke belakang. Angin graviti akan tolong kasih sejuk ini. Dengan syarat ini kena bersih, sebab ini nanti kita akan cuci lagi. Kita akan cuci, kasih lagi bersih. Oke, mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal insyaAllah. Oke, jadi apakah yang terjadi? Walaupun kita tidak pasang span, kita belum cuci kondenser. Berapakah bacaan di dalam? Yang penting kita mau tengok bacaan di dalam. Adakah dia mencapai tahap maksimum yang sejuk? Yaitu asal di bawah 10, oke lah itu. Kalau dapat 5, bonus. Dapat 4, lagi bonus. Bukan kita pun cuci ini kereta, kita just flushing saja pun. Kita cukupkan gas, kita tengok leaking, lepas tu kita just cuci kondenser dan juga pasang span. Oke, jom kita ke dalam, adakah dia mencecah berapa derajat Celcius. Oke, kita akan ke sana, kita tengok. Jadi kita akan tengok bagaimana dia punya suhu. Oke, tutup tutup. Alright, kameramen boleh fokus di sini. Kasih lurus tuh jarum. Tengok, ini dia mencecah kok. Mencecah 3 ke 4 tuh. Coba kameramen kasih fokus. Tunggu dia sekarang dah cut off. Kita tengok betul-betul. Dia mencecah berapa itu? Mencecah 3. Sebab kosong tuh ais. Kosong ais. Jadi kita kasih kecil itu radio dulu, mengganggu saya punya voice. Jadi kita tengok. Jadi kita tengok sekarang, kita tengok biar dalam ekon nih, kita tengok berapa tuh nih jam. Kita tengok flash dia, flash bolehkah? Dia tak nampak. Boleh. Kita flash dia lebih kurang 3 lah, 3 ya, kosong kan ais. Lebih kurang gitulah. Sekarang dia tengah sambung. Oke, lebih kurang 3 atau 2 lah. Jadi apa yang kasihan flashnya, rabun saya nanti flashnya. Oke. Jadi apa yang kita mau bahas di sini ialah kita tidak tukar satu set di kereta ya. Kita just flushing, ganti dryer dan tambah span sajalah. Itu saja kita buat. Tidak ada kita ganti valve, tidak ada kita ganti kompresor, tidak ada ganti cooling coil, tidak ada kita ganti pipe. Sebab dipahamkan orang ini datang, dia bilang 2 bengkel. Aku pun tidak tahu lah. Bukan saya mau cari kesalahan bengkel, so kita pun tidak sebut nama bengkel. Cuma sekiranya kita nampak video ini bukan nak cari kesalahan bengkel, sebab kita tak sebut, cuma kita nak beredukasi. Maksudnya kita belajar dari kesilapan. Sebab kesilapan besar di sini ialah dia tidak cek leaking dulu sebelum flushing. Dia memang masuk mesin saja. Sebab kena ingat, cek flushing, cek leaking ini sangat susah. Sebab itu saya minta kepada pengguna, kepada owner-owner di luar, jangan push orang untuk tes leaking. Pasal leaking ini sangat sensitif, dia tidak nampak. Dia kena pump dulu 300, macam saya ini pump 300, letak air sabun, kita cek pakai angin saja. Sebab kalau kita cek pakai gas, sayang itu gas, rugi kita. Kalau ada leaking keluar tuh gas. Siapa mau bayar itu gas yang terbuang? Tapi kalau kita gunakan angin, tidak juga lah kita bayar itu kan angin. Kita tengok ada bubble, alhamdulillah kita buang aja angin tuh, tidak ada masalah. Tapi kalau kita guna mesin test leaking, sayanglah itu gas. Jadi itu kelemahan pula gunakan test leaking menggunakan gas. Walaupun tidak banyak, tapi kalau 10 biji kereta hasil leaking saya tes, habis juga gas di dalam tongnya itu, dalam mesin tuh. Jadi kita menggunakan langkah penjimatan dengan kita tes secara manual mesin, yaitu menggunakan pump. Dan kaidahnya satu saja, yaitu tes mana yang ada bubble, kena sabun, idealnya bahwa itu bocor. Macam tadi ada 2 kita jumpa, yaitu di valve dan juga di pipe tengah. Jadi kita settle tu dulu, barulah kita ganti dryer. Lepas tu kita cuci kondenser. Lepas tu kita cadangkan ganti span, sebab spannya sudah konyol. Lepas tu kalau kabinnya kotor, ganti saja. Jadi benda yang boleh jimat, kita jimat. Benda yang kita tidak boleh jimat sebab sistem hitam, apa boleh buat. Jadi itu sajalah sekadar perkongsian, insyaAllah.
Semoga owner dia berpuas hati. Sekarang ini kita belum cuci kondenser menghampiri 2 atau 3. Kalau kita cuci kondenser ini aku tidak tahu lah. Mungkin kosong kali dekat baru dia cut off. Tapi mudah-mudahan lah. Ya, cuma penggambaran kali ini adalah kita lebih bersifat 3 sebab kenapa orang ini datang. Dan kita setel 3 sebab tadi. Yang pertama, kita cek leaking. Yang kedua, kita flushing. Yang ketiga, kita pasang span. Span ini sangat penting ketika packing. Sebab haba itu terpusing di situ saja. Ataupun di kitaran dia di situ. Haba exhaust panas 1000 derajat Celcius. Lepas itu kondenser pun sudah memang panas, hasil daripada tekanan kompresor punya gas memang sudah panas. Datang lagi si exhaust ini kasih panas lagi. Nah lagi lah. Berarti kau bilang kenapa panas ikon saya kalau packing ya? Dapat lagi yang minta maaf, bukan semua workshop begitu. Dapat lagi workshop memang yang mengutamakan keuntungan besar. Dia kata ini mau ganti kompresor. Ini mau ganti kondenser 1 set. Bukan semua begitu. Tetapi bagi saya di sini kita coba juga untuk menjimatkan customer mana yang dapat. Tapi kalau tidak boleh, apa boleh buat? Kalau tekanan kompresor tidak bagus, kau flushing lah 1000 kali pun tiada guna. Kalau kau tekanan kompresor tidak bagus, kau cuci lah itu, kau sebis lah 1000 kali pun tiada guna. Jadi 2 asas yang paling penting dalam sistem aircon nih. Pertama sekali, kompresor mesti mau bagus, gas mau cukup. Kalau gas tidak cukup, mana ada bocor. Kalau kompresor loose kompresor, banyak kompresor mesti mau ditukar. Kalau dia punya tekanan sedikit lari, mungkin boleh dipelasin, tukar minyak, insya Allah akan balik kepada asal. Tapi jangan terus tukar dulu. Yang penting poinnya tadi, jangan hitam saja. Saya ada tadi, dia datang sini, dia bilang minta ganti 1 set. Jadi orang saya cakap, cek dulu. Kalau sistem hitam, kita ganti. Kalau cek tidak hitam, tidak payahlah ganti. Kita tes leaking dulu. Ternyata ada 2 leaking. Patutlah masa ada gas, dia sejuk. Tidak ada gas, dia tidak akan leaking. Tidak akan sejuk. Pasal apa? Gas sudah kurang. Macam kita lah, Bah. Macam mana aja mau dikompres kalau tidak ada gas, apa dia mau kompres? Kalau dia kompres pun molekul itu tidak berapa padat. Macam mana dia mau jadi ais dalam cooling coil? Jadi paham sistem aircon ini berfungsi bagaimana. Jadi kita akan keluar sekejap. Kita nak tengok sepintas lalu di luar. Yang pasti sekarang ini mencecah kosong. Kameramen boleh curi-curi tengok dulu. Oke, jadi sekarang ini kita tengok. Cut off pun cantik. Jadi kita akan kameramen mana? Oke. Jadi kita akan cuci kondenser ni, kasih cantik-cantik walaupun nampak muka macam tak menyelerakan, tapi dia belum lagi bocor. Sebab dia ini gara-gara kena batu ni. Batu ataupun dia di kawas, dia terlampau dekat begini pun boleh jadi. Terlampau tajam itu air. Terlipat dia sudah. Bukan dia reput, terlipat. Kalau kita sentuh begini dia rapuh, memang buruk sudahlah. Tapi alhamdulillah kereta ini mungkin boleh bertahan lagi lah, insyaAllah. Jadi kita akan cuci saja. Jadi sekadar itu saja perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Maupun mungkin anda boleh komen-komen di bawah. Apakah kepentingannya flushing? Jadi mesin flushing kita ini mesin yang baru lagi kita ambil. Flushing lah aircon anda setiap 50.000 flushing 1 kali. Paling cantik 25.000 flushing. Tapi kalau mau yang paling kedekut pun boleh lah 50.000 lah. Jangan tunggu tidak sejuk baru flushing. Mungkin takut sistem sudah hitam, takut sistem mesin lain terganggu sudah. Macam kita orang jugalah, ya. Jangan tunggu kita demam baru kita mau pergi jogging. Sehat, jaga kesehatan, jaga makanan. Begitu jaga dia punya maintenance. Sebab kereta ni keperluan kita untuk pergi kerja, untuk cari makan, cari rezeki. Jadi dia berhak juga untuk diservis. Setiap 50.000 flushing. Minyak gearbox pun begitu. Kita nak bahas gearbox walaupun saya bikin gearbox. Okey, kita bahas pasal aircon saja. Jadi setiap 50.000 kita flushing dia. Dan sebelum flushing, ingat syaratnya tadi, pastikan tiada leaking dan mesti ganti dryer. Okey, itu saja sekadar perkongsian, bukan mengajar dan mencari kesalahan bengkel. Cuma kita melihat bahawa setiap benda itu dia ada step-stepnya sebelum kita buat flushing, bukan asal masuk mesin saja. Okey, jadi itu saja. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Mohon maaf sekiranya video ini agak panjang. Mohon maaf sekiranya konten ini agak mungkin yang menyentuh hati. Minta maaf, bukan ada niat pun. Cuma kita mau kongsi saja. Sebab niat kita adalah untuk kita belajar sama-sama, beredukasi. So, kita tidak sebut bengkel nama orang, tidak kita sebut. Sekadar untuk kita belajar, untuk kita sama-sama paham bahwa sistem aircon ini sangat sensitif dengan perubahan panas, perubahan cuaca dan juga perubahan tekanan. Maka itu perlu kita pasang ikut standar kilang. Okey, jadi itu saja. Mohon maaf sekali lagi, apa yang baik itu bukan sebab saya pandai, tetapi itu sebab Allah yang bagi. Kesehatan saya, ilmu yang dibagi ini untuk kita sampaikan kepada mereka-mereka di luar ini, untuk kita sama-sama belajar. Okey, jadi yang paling penting ilmu yang baik jangan simpan di handphone anda. Subscribe.
subscribe, like ataupun share, komen. Kalau Anda mungkin pengguna Mybi, boleh komen-komen. Mungkin juga Anda pengguna kereta lain, boleh komen di bawah. Komen yang memina. Kalau komen kondem orang, saya blok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.